Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga Anda semua sukses. Kembali berjumpa dengan Pak Jana. Kita akan belajar matematika pra-KPM. Itu adalah tentang perpangkatan, sifat perpangkatan. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan berikut ini. Eksponen atau bilangan berpangkat yang sedang akan kita bicarakan ini adalah materi pembelajaran di SMP, SMK maupun SMA. Ya, sifat-sifat perpangkatan yaitu A pangkat B dikali A pangkat Q sama dengan berapa? Mari kita lihat, perhatikan tabel yang ada di layar, ya. Ini ada perkalian bilangan pangkat, kemudian bentuk perkalian faktornya, kemudian bentuk pangkat, dan ini adalah polanya. Nah, dari pola inilah nanti akan kita dapatkan suatu kesimpulan. Ya, ini bagian yang A. Bagian satunya nanti adalah yang B adalah A pangkat B dibagi A pangkat Q. Baik, yang berikut ini aja dulu kita perhatikan. Ya, misalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Itu seperti apa? Nah, 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Nah, 3 pangkat 4. Ya, ini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang 3 ini ada berapa faktor ini? Ya, ada 6 faktor, maka ditulis menjadi 3 pangkat 6. Baik, kemudian dapat kita tulis juga, yaitu adalah sebagai pangkat 6 ini. 6 ini bisa kita tulis sebagai 2 tambah 4, ya. Baik. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, ini 3 pangkat 3, yaitu 3-nya ada 3 faktor, dikalikan 3 pangkat 4, 3-nya ada 4 faktor. Nah, sekarang seluruhnya ada berapa faktor ini? Ini ada 3 faktor, 4 faktor, maka 3-nya ada 7 faktor. Ditulis 3 pangkat 7. Nah, apakah betul sama dengan 3 pangkat 3 tambah 4? Ya. Baik, perhatikan berikut. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 berarti 5-nya ada berapa faktor? Adalah 3 dikalikan 5 pangkat 2, yaitu ada 2 faktor. Sekarang totalnya ada berapa faktor? Ada 5 faktor. Sehingga dapat tulis sebagai 5 pangkat 5. Bisakah kita tulis 5 pangkat 3 tambah 2? Ya. Baik. Berikutnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 ada 2-nya ada berapa faktor? 4. Kemudian 2 pangkat 3, 3 faktor. Nah, sekarang ada berapa faktor? Seluruhnya ada 7 faktor. Ditulis 2 pangkat 7 atau sama dengan 2 pangkat 4 tambah 3. Sekarang kalau A pangkat Q dikali A pangkat B kali A pangkat Q tentu sama dengan A. Oh iya, oke. Mohon
subscribe terlebih dahulu. Ya, kami tunggu beberapa saat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut. A pangkat B kali A pangkat G. A pangkat B, ini A-nya ada berapa faktor? B faktor tentu. Kemudian dikalikan A pangkat G, ada berapa faktor? Ada G faktor. Jadi, ini ada B faktor, yang ini ada G faktor. Ya. Nah, seperti pola yang sudah kita dapatkan, maka ini bisa ditulis sebagai apa? A pangkat B tambah G, ya. Kalau kita perhatikan dari atas, coba perhatikan, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, 3 pangkat 2 tambah 4, kemudian di bawahnya 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4, 3 pangkat 3 tambah 4, kemudian 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2, jadi 5 pangkat 3 tambah 2, berikutnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 4 tambah 3, nah tentu A pangkat B kali A pangkat G, ya, adalah A pangkat B tambah G. Oke, jadi ini adalah hasil dari apa? Dari A pangkat B kali A pangkat G. Nah, ini kita simpulkan seperti ini ya. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, tolong untuk diingat-ingat, ini nanti akan kita pakai untuk membahas beberapa soal latihan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu adalah sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifat perpangkatan. Yang ketiga masih berlanjut, yaitu sifat perpangkatan yang kedua. A pangkat B dibagi A pangkat G, atau A pangkat B per A pangkat G. Kita batasi terlebih dahulu di sini, P-nya lebih besar dari G, dan P dan G adalah merupakan bilangan asli. Ya, kita akan melihat pola yang berikut ini. Nanti dari pola yang kita dapatkan, kita akan bisa simpulkan apa sih hasil dari A pangkat B dibagi A pangkat G itu. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Bentuk pembagiannya adalah ini ya. Oke. 2 pangkat 5 itu 2-nya ada 5 faktor. Dibagi 2 pangkat 3, 2-nya ada 3 faktor. Kita sederhanakan. Maka tinggal 2 kali 2, yaitu adalah 2 pangkat 2. Sama saja dengan 2 pangkat 5 kurang 3. Baik. Berikutnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Ini ada 6 faktor. Dibagi 3 faktor. Sederhanakan. Ya, tinggal 3 kali 3 kali 3. Atau 3 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 6 kurang 3. Berikutnya lagi 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, ini 4-nya ada 5 faktor per 4 pangkat 2, yaitu 4-nya 2. Ada 2 faktor, kita sederhanakan. Tinggal 4 kali 4 kali 4, yaitu 4 pangkat 3. Ya, sama dengan 4 pangkat
5 kurang 2. Ya, pangkatnya yang dikurangkan. Baik. Lalu yang berikutnya, T pangkat 4 bagi T pangkat 3. Nah, T kali T kali T kali T dibagi T pangkat 3, yaitu T-nya ada 3 faktor, sederhanakan, hasilnya tinggal T pangkat 1, ya, ini pangkatnya tidak ditulis, ini pangkat 1 artinya, ya, sama dengan T pangkat 4 kurangi 3. Nah, sekarang, kalau A pangkat B dibagi A pangkat Q, ya, kembali, mohon perhatian para pengunjung, mohon untuk subscribe, yang belum, kami tunggu beberapa saat. Ya, terima kasih. Kita berlanjut. A pangkat B, yaitu A kali A kali A, kali A sebanyak P faktor, dibagi A pangkat Q, A kali A kali A kali, dan seterusnya kali A sebanyak Q faktor. Nah, berapa hasilnya? Atau apa hasilnya? Kita perhatikan polanya. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Ini hasilnya 2 pangkat 5 kurang 3. 2 pangkat 6, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 3. Hasilnya apa? 3 pangkat 6 kurang 3. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. 4 pangkat 5 kurang 2. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3. T pangkat 4 dibagi T pangkat 3. Hasilnya adalah T pangkat 4 kurang 3. Nah, tentu untuk yang A pangkat B dibagi A pangkat Q adalah apa? Yaitu seperti pola yang kita dapatkan adalah A pangkat B dikurangi A pangkat Q. Baik, jadi ini kesimpulannya di atas kita tuliskan A pangkat B dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat B kurang Q. Ya, itu hasilnya. Atau kalau ditulis dalam bentuk bagi adalah seperti ini, A pangkat B dibagi A pangkat Q, atau per A pangkat Q sama dengan A pangkat B kurang Q. Ya, itu sifat yang kedua untuk perpangkatan. Mari kita perhatikan soal latihan. Soal latihannya, tentukan hasil dari operasi perkalian dan pembagian di bawah ini. Ya, yang pertama perkalian, kedua perkalian, ketiga perkalian, keempat juga perkalian, kelima baru pembagian. Ya, tentu ini tidak kita bicarakan semua, tidak kita bahas semua. Nah, kita akan bahas sebagian, nanti sisanya adalah untuk Anda semua. Dicoba ya. Mari kita bahas beberapa. Untuk nomor 6. Baik. 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Saya ulang lagi. 2 X pangkat 3 Y pangkat 2. Terus apa? Dikali 6X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 4 Y pangkat 3. Baik, sekarang bagaimana kita akan mengerjakannya? Nah, kita tentu gunakan rumus yang ada. Yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 dengan 6 bisa disederhanakan. Ya. Kemudian hasilnya apa? 6 dapat 2, 3 tentu dapat 1. Lalu sama dengan apa? 2 kali 2 ya. Ini kita kalikan nih, 2 kali 2.
2 kali 2 kita kalikan, kemudian X pangkat 3 kali X pangkat 2. Y pangkat 2 kali Y pangkat 2. Pangkatnya dijumlahkan. Kemudian nanti dibagi dengan ini. Dikurangi ya. Dikurangi pangkatnya, hasil jumlah pangkat dikurangi ini yang bawah ini. X pangkat 4 ya. Pangkat X-nya yang di atas kita kurangi dengan pangkat X yang di bawah. Pangkat Y dari perkalian yang di atas dikurangi dengan pangkat Y sebagai apa nih? Yang di bawah sebagai apa? Penyebut ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya X dengan X. Pangkatnya 3 kali X pangkat 2. Kemudian Y dengan Y pangkat 2, Y pangkat 2. Dibagi atau per X pangkat 4 kali Y pangkat 3. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4. Ini X pangkat 3 kali X pangkat 2, X pangkat 5, dikali Y pangkat 2 kali Y pangkat 2, berarti Y pangkat berapa? Pangkatnya dijumlahkan Y pangkat 4. Oke, langsung ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi X-nya yang di bawah langsung ya, pangkatnya kita untuk mengurangi ya, mengurangi yang hasil penjumlahan pangkat yang di atas. Baik. Ya, lebih ringkas. Ya, oke. Gitu ya. Langsung ya. Baik. Sama dengan 4. Nah, ini X-nya ini pangkatnya 5 dikurangi 4. Hasilnya X pangkat 1. Kemudian Y pangkat 4 dikurangi 3 pangkatnya ya. Nah, menjadi Y pangkat 1. Jadi hasil akhir adalah apa? Ya, yang belum subscribe silakan. Oke, kita lanjut. Jadi ada apa? Hasilnya adalah 4XY. Ya, artinya 4 kali X pangkat 1, Y pangkat 1. Baik, satu lagi aja. 4A kuadrat B pangkat 4 dibagi 2A pangkat 3 B pangkat 3. Oh, dibagi, ini per ya, bacanya per ya, sorry. 4A kuadrat B pangkat 4 per 2A pangkat 3 B pangkat 3 dibagi A pangkat 3 B pangkat 2 per 2A pangkat 5 B pangkat 3. Baik, kita lanjut. Ya, membagi itu bisa kita tulis sebagai mengalihkan dengan kebalikan ini. Kebalikan pembaginya berarti apa ini? 2A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi A pangkat 3 B pangkat 2. Ya. Oke. Sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya kan? Oh ya, disederhanakan, yang bisa disederhanakan. Oke. Jadi hasilnya adalah ini 2 dengan 2 ya. Sudah disederhanakan. Ini 4. A pangkat 2. Ini A pangkat 5, jadi A pangkat 2 tambah 5. Oke. Kemudian A-nya ini 3, ini 3. Kita lanjut. Baik. B-nya dulu kita kalkulasi ya, yang pembilangnya. Berarti yang pembilangnya dulu kita kalkulasi dulu. B-nya jadi A pangkat 4 kali, B pangkat 4 kali B pangkat 3. Jadi B pangkat 4 tambah 3. Per A dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3, jadi A pangkat 3 tambah 3 kali B pangkat 3 kali B pangkat 2, jadi B pangkat
3 tambah 2. Baik, hasilnya 4 kali A pangkat 7 kali B pangkat 7 per A pangkat 6 kali B pangkat 5. Hasilnya, ya tahu ya, ini A pangkat 3 tambah 3 ini. Kemudian ini A pangkat B pangkat 3 tambah 2 ini. Ya, yang A pangkat 7 ini dari sini, B pangkat 7 dari sini. Nah, sekarang apa berikutnya adalah kita gunakan rumus yang telah kita dapatkan, pangkat pembagi untuk mengurangi. Ya, jadi hasilnya 4, A pangkat 7, hanya pangkat 7, dikurangi 6. Kemudian B-nya pangkat 7 kurangi 5. Hasil akhir adalah 4 A B pangkat 2. Ya, gitu ya. Baik. Mungkin sampai di sini saja ya pembahasan kita. Sisa soalnya silakan untuk dicoba bersama-sama dengan teman-teman Anda semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan berikutnya adalah perkalian dan pembagian bilangan berpangkat negatif dan pangkat 0.